Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Bapak-bapak, saudara-saudara bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 85. Itu janji-janji Bani Israel, janji-janji orang Yahudi kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Ada 10 janji. Di antaranya adalah mereka berjanji la ta'budzuna illallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tajidannahum akhrasan nas ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasan. Al-ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Biiznillah, sampai dengan Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak ternilai harganya dan tidak terhitung jumlahnya. Kita yakin akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, lalu kemudian kita mensyukurinya dengan mentaati segala aturannya, baik itu perintahnya ataupun larangannya, maka Allah berjanji, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat yang lebih baik, nikmat yang lebih sempurna, nikmat yang lebih banyak. Sebaliknya, ketika nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang telah sama-sama kita nikmati dan kita rasakan, kita ingkari, kita dustakan, kita lupakan dengan berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah mengancam dengan firman-Nya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Cukup jelas di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah membinasakan umat terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah membinasakan umat Nabi Daud alaihissalam. Allah telah membinasakan umat Nabi Lut alaihissalam dan umat nabi-nabi yang lain. Salah satu penyebab yang menjadi datangnya laknat Allah disebabkan mereka kufur terhadap nikmat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pimpinan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya baru kali ini kita mendengar Yahudi, kita mendengar Israel, kita mendengar Zionis, tapi sudah lama. Bahkan kita pun sering menemukan kata-kata Yahudi atau Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, di dalam suratul Baqarah di antaranya Allah menjelaskan tentang karakter orang-orang Yahudi.
karakter Bani Israel. Di antara sekian banyak karakter yang Allah jelaskan. Dan ini sudah mendarah daging dari sejak Nabi Musa alaihissalam sampai dengan saat ini. Yang pertama, bahwa mereka orang-orang Yahudi atau Bani Israel adalah mereka orang-orang yang mengingkari janji, yang ingkar janji. Mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Bapak-bapak, saudara-saudara bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 85. Itu janji-janji Bani Israel, janji-janji orang Yahudi kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Ada 10 janji. Di antaranya adalah mereka berjanji la ta'budzuna illallah. Mereka berjanji tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Mereka berjanji untuk menjadi muwahhid yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. La ta'buduna illallah. Itu janji mereka. Tetapi bagaimana? Apakah janji itu ditepati? Ma'asyiral muslimin, dijelaskan illa qalilan, cuman sedikit dari mereka yang menepati. Ini janji yang pertama. Janji yang kedua dari 10 janji adalah la tasfikuna dima'akum. Mereka berjanji tidak akan menumpahkan darah, tidak akan mengadakan peperangan. Itu janji mereka. Tetapi dalam kenyataannya tawallaitum, mereka pun berpaling, tidak menepati janji mereka sampai dengan saat ini. Hampir seluruh negara di dunia ini teriak, hentikan, hentikan, hentikan. Tapi muridin, mereka tetap membangkang. Sudah berapa banyak yang menjadi korban? Korban kebiadaban mereka. Bukan 1000, bukan 2000. Masya Allah. Di sana sudah tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar. Karena para siswa, para santri syahid. Habis terbunuh. Begitu juga para guru. Padahal janji mereka, la tasfikuna dima'akum. Sekian abad yang lalu mereka pernah berjanji kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Janji yang ketiga adalah wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Mereka pun berjanji tidak akan mengeluarkan, mengusir mereka dari kampung halamannya. Tidak akan mengusir, tidak akan mengadakan penjajahan, tidak akan menguasai negara milik orang lain. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ini 3 dari 10 janji yang telah mereka ikrarkan. Akan tetapi tawallaitum, mereka berpaling, bahkan mu'ridun, mereka menentang walaupun diingatkan. Ini karakter Yahudi, tidak menepati janji. Dari sejak Nabi Musa alaihissalam sampai dengan saat ini. Yang kedua,
Yang sudah menjadi karakter bagi orang-orang Yahudi adalah mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Cukup banyak nikmat yang oleh Allah berikan kepada mereka. Di antaranya dari Bani Israel yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, atau Nabi dan Rasul yang diutus dari Bani Israel tidak kurang dari 12 Nabi dan Rasul. Ini luar biasa. Allah telah melebihkan mereka, tetapi semua itu mereka ingkari. Ini nikmat luar biasa. Nikmat yang kedua, Allah telah membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun. Bagaimana kejamnya Fir'aun saat itu? Yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan seberat-berat azab, seburuk-buruk azab, siksa terhadap mereka Bani Israel. Di antaranya apa? Yudabbihuna abna'akum. Jika dari kaum wanita Bani Israel melahirkan anak laki-laki, yudabbihuna, maka anaknya tersebut disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum. Jika yang lahir itu anak perempuan, maka biarkan saja mereka hidup. Itulah kejamnya Fir'aun dan para pengikutnya terhadap Bani Israel. Allah selamatkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, melintasi Laut Merah menuju Palestina. Ini nikmat yang kedua, terbebas dari penjajah, terbebas dari keserakahan, keangkuhan, kesombongan, kebiadaban Firaun. Allah kembali berikan nikmat kepada mereka. Di saat mereka berada di padang pasir yang tandus, yang kering, yang gersang, yang panas, mereka tidak merasakan sengatan matahari. Mereka tidak merasakan panasnya sengatan matahari. Kenapa? Wadhallalna alaikumul ghamam. Saat itu Allah menurunkan kepada mereka awan, sehingga mereka dinaungi dengan awan. Dimanapun mereka berada, walaupun di padang pasir yang tandus, yang kering, yang gersang, mereka tidak merasakan sengatannya matahari. Wadhallalna alaikumul ghamam. Tidak sampai situ, Allah pun beri kembali mereka kenikmatan, yaitu wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah menurunkan kepada mereka manna, dan Allah turunkan kepada mereka salwa. Manna adalah makanan, makanan sebagai pengganti umbi-umbian, pengganti buah-buahan, pengganti sayur-sayuran. Kemudian salwa, minuman berupa madu yang ada selama 40 hari. Dari mulai terbit fajar hingga terbitnya matahari. Sehingga bagi mereka dengan mengkonsumsi manna dan salwa, tidak perlu lagi nabati dan hewani. Tidak perlu lagi roti, tidak perlu lagi kopi dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna. Gizi yang seimbang, protein yang sangat tinggi. Tapi ternyata mereka tidak cukup. Bahkan minta kepada Nabi Musa ganti. Yang kata Nabi Musa, kenapa kau minta ganti yang lebih jelek dan sebagai pengganti yang lebih baik? Apa yang diminta mereka? Sayur mayur, ketimun, bawang merah, bawang putih. Sampai Nabi Musa heran, kok minta ganti yang baik, yang baik minta diganti dengan yang rendah, segala ada rendah. Sampai Nabi Musa berkata, ihbitu Misra, kalau begitu pergilah kau ke suatu kota, cari di negeri yang lain. Mereka kufur terhadap nikmat.
Tidak cukup sampai di situ, Allah berikan nikmat kepada mereka. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Dari batu memancar 12 mata air. Sehingga dengan memancarnya air, wilayah sekitar menjadi daerah yang subur, daerah yang makmur. Tapi ternyata mereka tetap ingkar terhadap nikmat. Bahwa di sini perlu kita catat keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penolakan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam setelah mereka banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah banyak diberikan kenikmatan. Inilah yang kedua yang sudah menjadi karakter bagi orang Yahudi sampai dengan saat ini, yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, ini sudah menjadi karakter bagi orang Yahudi, yaitu apa? Benci mati, benci dengan kematian. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 95 dan 96. Begitu pula di dalam surat-surat lain, di antaranya surah Al-Jum'ah, bahwa mereka orang-orang Yahudi benci dengan kematian. Kenapa mereka benci dengan kematian? Bukankah kematian itu adalah hak setiap orang? Suka atau tidak, siap ataupun tidak, kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anil tibail hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi yang ketiga adalah mereka benci dengan kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 95. Walan yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah menginginkan kematian selama-lamanya. Di sini menggunakan kata lam, yang artinya tidak untuk selamanya. Kemudian Allah mengiringi dengan kata-kata abadan, abadi. Sehingga kita bisa mengartikan ayat ini, dan sekali-kali mereka orang-orang Yahudi tidak akan pernah menginginkan kematian selama-lamanya. Alasannya apa? Dua. Pertama, bima qaddamat aydihim. Mereka benci dengan mati. Mereka tidak menginginkan kematian disebabkan mereka merasa, menyadari kalau dirinya sudah banyak berbuat dosa. Bima qaddamat aydihim. Sudah banyak bangsa bergelimangan dengan tangannya. Sudah banyak orang yang menjerit karena tangannya. Sudah banyak orang yang putus asa karena tangannya. Mereka sadar itu. Tapi aneh, mereka sadar dengan dosa, tetapi mereka tidak pernah bertobat, terus saja melakukan dosa. Bahkan di ayat lain, bapak-bapak bisa menemukan, masih di surah Al-Baqarah, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, mereka pun mengatakan,
Kalau yang namanya surga hanya miliknya, bukan milik orang lain. Begitu pula kata Nasrani. Kata Yahudi, surga milik kami. Kata Nasrani, surga milik kami. Bukan untuk orang lain. Tetapi amalan-amalan untuk menempuh ke sana justru mereka langgar. Bahkan mereka melakukan bermacam-macam kemaksiatan, bermacam-macam dosa. Ini alasan mereka tidak mau mati. Merasa dirinya banyak dosa, akan diapakan nanti oleh Allah. Akan diapakan nanti oleh Allah. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa mereka tidak mau mati? Kenapa mereka takut dengan mati? Wala tajidannahum akhrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammar al-hasan. Karena sangat cintanya terhadap kehidupan dunia. Cinta harta, cinta wanita, cinta tahta. Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas. Sehingga dengan kecintaan terhadap harta tahta menghalalkan segala cara. Yang haram pun bisa halal. Apalagi yang halal. Milik orang lain bisa menjadi miliknya. Bahkan milik negara pun bisa diakui sebagai milik. Inilah orang-orang Yahudi. Sangat rakus dalam kehidupan dunia. Tidak akan pernah fokus. Kalau ia sudah menduduki suatu jabatan, inginnya terus. Jangan sampai lengser, jangan sampai berhenti di sana terus. Sampai pada akhirnya ajal menjemputnya karena tidak pernah puas. Kalaupun harus lengser, jangan jatuh kepada yang lain, kepada orang terdekat. Apa itu anaknya, apa itu mantunya, apa orang-orang dekat dengannya. Itulah rakusnya orang-orang Yahudi terhadap kehidupan dunia. Bahkan saking rakusnya mereka terhadap kehidupan dunia, masing-masing dari mereka meminta kepada Allah diberikan umur sampai 1000 tahun. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Inilah Yahudi yang keempat. Benci mati karena merasa dirinya banyak dosa dan rakus terhadap kehidupan dunia. Yang terakhir, yang kelima, bahwa orang Yahudi itu adalah mereka orang-orang yang melampaui batas. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sungguh kamu akan mengetahui, kata Allah, orang-orang yang melampaui batas di antara kamu di hari Sabtu. Lalu kami berkata kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Yang dimaksud adalah orang Yahudi. Orang Yahudi termasuk orang yang melampaui batas. Yang semestinya mereka ibadat, mereka tidak beribadat. Yang mestinya mereka ke masjid, tidak ke masjid. Yang semestinya sholat, mereka tidak sholat. Yang semestinya mereka di hari Sabtu beribadat kepada Allah. Tapi mereka justru keluar mencari nafkah. Pergi ke sungai, pergi ke pantai mencari ikan. Sehingga bagi mereka orang Yahudi, 7 hari dalam satu pekan, 6 hari dalam satu pekan tidak cukup untuk mencari nafkah. Sehingga hari Sabtu pun mereka gunakan untuk mencari nafkah. Padahal Allah melalui Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Yaum Sabti alladzi yauma hurima alaihimul amal. Hari Sabtu bagi mereka orang-orang Yahudi adalah merupakan
hari haramnya berkarya, haramnya bekerja, haram pergi ke ladang, haram pergi ke pasar, haram pergi ke kantor, semata-mata di hari Sabtu untuk beribadah. Tapi mereka tidak, mereka pergi mencari nafkah, pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke pasar. Nabi Musa mengingatkan mereka. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa hanya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Yang pada akhirnya Allah mengutuk mereka dengan kata-kata kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Kita semua tahu kera itu adalah salah satu hewan, salah satu binatang yang termasuk binatang yang rakus, yang tidak pernah merasa puas. Kunu kirodatan khasiin. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat dalam surah An-Nisa, ternyata orang munafik ada kesamaan dengan ini. Jadi orang munafik itu hanya sedikit waktu untuk mengingat Allah. Tidak ada waktu untuk ke masjid, sholat Jumat, tidak ada waktu untuk sholat berjamaah, tidak ada waktu untuk ta'lim. Itulah Yahudi. Dan itulah orang-orang munafik. Inilah di antara sekian banyak karakter orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah mereka ingkar janji. Kemudian yang kedua, kufur nikmat. Yang ketiga, rakus. Yang ketiga, benci dengan kematian. Kemudian yang keempat adalah melampaui batas, durhaka. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, karena masih banyak. Silakan Bapak baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, banyak bercerita tentang siapa Bani Israil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat buruk yang sudah menjadi karakter mereka orang-orang Yahudi. Kan itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu diantara doa untuk memagari supaya kita tidak termasuk kepada golongan itu. Demikian khutbah yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dan kita akhir dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.